Gaya bicara Menteri Pariwisata saat rapat dengan bahasa Inggrisnya menjadi tuayan publik. Salam, APBN. Ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. So I understand that the ministry, the Indonesian cabinet and ministry, Ntar dulu deh, ini Menteri Pariwisata yang bahasa Inggrisnya AAUU itu sama gak sih sama Menteri Pariwisata yang setiap mau mandi itu mesti minta galon? Gue tahu bahasa Inggris itu bukan bahasa utama bangsa kita ya, bukan bahasa utama negara Indonesia gitu. Cuma maksud gue gini, gimana ceritanya Menteri Pariwisata gak bisa bahasa Inggris? Mungkin bukan gak bisa ya, mungkin dia grogi gitu ya kan. Cuma maksud gue, kok bisa? Terus dengan konsep kalau mandi harus air galon itu maksudnya gimana ya? Harus gimana ya? Sedangkan banyak rakyat kita yang mandi pakai air biasa, pakai air tanah, air pam, air apapun itu, badannya sampai gatal-gatal dan segala macam. Terus menterinya yang digaji sama rakyat harus mandi pakai air galon gitu? Pak Prabowo, tolong dong, masa ini Menteri Pariwisata bahasa Inggrisnya begini, memalukan begini. Aduh, rakyat-rakyat pada ngetawain bahasa Inggrisnya Mas Gibran. Tapi mentarnya Menteri Pariwisata yang seharusnya bahasa Inggris Menteri Pariwisata itu cas-cicus gitu ya. Ini bahasa Inggrisnya, ya Allah, bagusan bahasa Inggris anak gua, kata gua. Kayak gini nih, level Menteri Pariwisata Indonesia. Ini Menteri Pariwisata, kalau lagi disuruh meeting di hadapan Menteri-Menteri Pariwisata antar negara yang lain, apa enggak memalukan gitu? Gimana bisa sih jadi Menteri Pariwisata, sedangkan Menteri Pariwisata itu nomor 1 itu, selain pengetahuannya dia tentang alam, tentang pariwisata Indonesia, yang paling penting adalah bahasa Inggris, bahasa asing. Kayak ibarat kata lu gak bisa bahasa Cina, gak bisa bahasa Mandarin, gak bisa bahasa Thailand, gak bisa bahasa Filipina, oke lah gitu. Bahasa Inggris loh, bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional nomor 1. Positive thinking aja sih, mungkin ini menterinya grogi karena menteri baru kali ya, sekalipun menurut gue juga gak bisa dimaklumi gitu loh, tapi ya udahlah positive thinking aja gitu, mungkin dia grogi ya kan, mungkin belum punya pengalaman, jam terbangnya masih kurang, tapi cuma pertanyaan gue tolong dong, kalau misalkan emang masih kayak gini, janganlah jadi menteri pariwisata, janganlah makin bikin malu bangsa dan negara Indonesia gitu loh. Yang bikin menariknya adalah katanya si menteri pariwisata ini kuliahnya di Amerika, menurut Ngana deh, kuliah di Amerika gitu ya, tapi bahasa Inggrisnya kayak video yang tadi, lu pikir gue percaya tuh lu kuliah di Amerika, hah? Itu dia waktu kuliah di Amerika emang bukunya pakai bahasa Indonesia, apa pakai bahasa Sanskerta, apa pakai bahasa Jawa, bagaimana? Terus pergaulannya dia selama di Amerika itu, emang dia nggak bergaul sama orang Amerika gitu, nggak bergaul, nggak ngomong sama orang bule, emang dosennya orang Indonesia gitu, kayak it doesn't make sense gitu, nggak masuk di logika berpikir gue yang cetek ini. Oke banget gila, gue kerja setengah modar gitu ya, gue bayar pajak setengah modar gitu ya, buat ngegaji orang kayak gitu. Udah deh terserah kata gue mah terserah. Sekelas Menteri Pariwisata cuma bisa ministry. Tapi nggak apa-apa guys, gara-gara permasalahan mandi harus pakai air galon itu, gue jadi tahu kualitas bahasa Inggris Menteri Pariwisata Indonesia. Yang tadinya gue bener-bener nggak tahu nih Menteri Pariwisata kita saat ini siapa. Sekarang gue jadi tahu. Terima kasih loh terhadap air galon. Padahal di video itu ya terlihat banget loh menparnya itu kayak lagi baca tab atau lagi baca teks gitu ya. Tapi nggak bisa juga, padahal kalau tinggal baca dan dia tidak bisa pelafalannya, nggak bisa pronunciation-nya, menurut gue itu bener-bener kebangetan sih. Kayak, excuse me, yang paling lucu udahlah, lu kuliah di Amerika nggak bisa bahasa Inggris, udah, itu udah cukup mewakili semuanya, udah.